Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman Ali Ramdhani dari kelompok 5 kelas PAIA semester 1. Juga memohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami berupa makalah dengan judul yaitu Ilmu Makiyah dan Ilmu Madaniyah. Dan juga rumusan masalah pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa pengertian makiyah dan juga madaniyah? Yang kedua, bagaimanakah metode mengetahui makiyah dan juga madaniyah? Yang ketiga, seperti apa kriteria makiyah dan juga madaniyah? Yang keempat, apa saja urgensi kajian tentang makiyah dan juga madaniyah? Langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian makiyah dan juga madaniyah. Para sarjana muslim mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi makiyah dan juga madaniyah. Keempat perspektif itu adalah yang pertama, yaitu tentang masa turun atau yang bisa disebut juga dengan zaman an-nuzul. Yang kedua, tempat turun, yaitu bisa disebut juga dengan makan an-nuzul. Yang ketiga, objek pembicaraan atau yang juga bisa disebut juga dengan mukhatab. Yang keempat, tema pembicaraan atau yang bisa disebut juga dengan maudhu. Yang pertama, dari perspektif masa turun, mereka para sarjana muslim mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makiyyu ma nazala qabla al-hijrah wa in kana bil ghairi Makkah. Wal Madani ma nazala ba'da al-hijrati wa in kana bil ghairi Madinah. Fama nazala ba'da al-hijrati walau bi Makkah aw Arafah madani. Artinya, makiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun diturunkan di Makkah, yaitu pada peristiwa terbukanya kota Makkah atau yang biasa disebut juga dengan Fathul Makkah. Begitu pula surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun tidak diturunkan di Madinah karena ayat itu diturunkan pada peristiwa Haji Wada. Yang kedua, dari perspektif tempat turun, mereka para sarjana muslim mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makiyyu ma nazala bi Makkah wa ma jaa'a waraha kamina wa Arafata wa Hudaybiyah. Wal Madaniyyu ma nazala bil Madinati wa ma jaa'a waraha ka Hudin wa Quba wa Sul'ah. Artinya, makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'ah. Terdapat celah kelemahan dari pendefinisian di atas, sebab terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Makkah dan di Madinah dan sekitarnya. Misalnya surat Al-Taubah ayat 42 yang diturunkan di Tabuk, surat Az-Zukhruf ayat 45 yang diturunkan di tengah perjalanan di antara Makkah dan Madinah. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi kedua tidak dapat dikategorikan ke dalam makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, dari objek pembicaraan. Mereka para sarjana muslim mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makiyyu ma kana khitaban li ahli Makkah wal Madaniyyu ma kana khitaban li ahli Madinati. Artinya, makiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Madinah. Pendefinisian di atas dirumuskan para sarjana muslim berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhan nas yang menjadi kriteria makiyah, dan ungkapan Ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madinah. Namun tidak selamanya asumsi ini benar. Surat Al-Baqarah misalnya termasuk kategori Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan ayat 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhan nas. Lagi pula banyak ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan dua ungkapan di atas.
Yang keempat, dari tema pembicaraan, mereka para sarjana muslim akan mendefinisikan kedua terminologi di atas lebih terinci. Kendati pun mengunggulkan pendefinisian makiyah dan madaniyah dari perspektif masa turun, sahih melihat komponen-komponen serupa dalam 3 pendefinisian. Pada ketiga versi itu terkandung komponen masa, tempat, dan juga orang. Bukti lebih lanjut dari tesis sahih di atas bisa dilihat dalam kasus surah Al-Mumtahanah yang surat ke-60. Bila dilihat dari perspektif tempat turun, surat itu termasuk madaniyah karena diturunkan sesudah peristiwa hijrah. Akan tetapi dalam perspektif objek pembicaraan, surat itu termasuk makiyah karena menjadi khitab bagi orang-orang Makkah. Oleh karena itu, para sarjana muslim memasukkan surat itu ke dalam manuzila bil Madinah wal hukmu makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah sedangkan hukumnya termasuk ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut turun di sekitar atau bukan di kota Makkah. Yang pembicaraannya lebih ditujukan untuk penduduk Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, walaupun diturunkannya di Makkah, dan pembicaraannya lebih ditujukan untuk penduduk Madinah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Fahri Misbahul Ni'am dari kelompok 5 akan melanjutkan poin berikutnya. Poin berikutnya adalah metode mengetahui makiyah dan madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan suatu surah atau ayat dalam kelompok makiyah maupun madaniyah, para ulama bersandar pada 2 cara utama. Yang pertama adalah manhaj sima'i naqli atau metode pendengaran seperti apa adanya, dan yang kedua adalah manhaj qiyasi ijtihad atau menganalogikan dan ijtihad. Yang pertama, cara sima'i naqli didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makiyah dan madaniyah itu didasarkan pada cara pertama ini. Qadhi Abu Bakar Ibnu Thayyib Al-Baqalani dalam kitabnya Al-Intisar menegaskan pengetahuan tentang maki dan madani itu mengacu pada hafalan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada suatu keterangan pun yang dapat dari Rasulullah SAW mengenai hal itu, sebab ia tidak diperintahkan untuk itu, dan Allah tidak menjadikan ilmu pengetahuan mengenai hal itu sebagai kewajiban umat. Bahkan sekalipun sebagaimana pengetahuan mengenai sejarah nasikh dan mansukh itu wajib bagi ahli ilmu, tetapi pengetahuan tersebut tidak harus diperoleh melalui nas dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah cara qiyas ijtihad didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah itu sendiri. Apabila dalam surah makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madaniyah atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madaniyah. Dan sebaliknya, bila dalam suatu surah terdapat ciri-ciri madaniyah, terdapat suatu ayat yang mengandung sifat makiyah atau mengandung peristiwa makiyah, maka ayat tersebut masuk dalam kelompok ayat makiyah. Apabila dalam suatu surah mengandung ciri-ciri makiyah, maka surah tersebut dinamakan surat makiyah. Demikian juga apabila dalam surah terdapat ciri-ciri madaniyah, maka surah tersebut masuk di dalam kelompok surat madaniyah. Inilah yang disebut qiyasi ijtihad. Sekian, terima kasih. C. Kriteria makiyah dan madaniyah. Ciri-ciri khusus surat makiyah. A. Mengandung ayat sajadah pada surat Al-A'raf ayat 206, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 108, dan surat Al-Furqan pada ayat 60.
B. Terdapat lafal pada sebagian besar ayatnya. C. Terdapat seruan dengan ya ayuhan nasu, contohnya dalam surat Yunus ayat 57. D. Setiap suratnya terdapat sujud tilawah sebagian ayat-ayatnya. E. Semua atau sebagian suratnya diawali huruf tahad seperti Qaf, Nun, Ha, Mim, contohnya Shad terdapat dalam surat As-Shad ayat 1. Ciri-ciri surat Makkiyah yang aglaniyah umum. Ayat-ayatnya pendek, surat-suratnya pendek, seperti surat An-Nas 6 ayat, surat Al-Ikhlas 4 ayat, surat Al-Falaq 5 ayat, dan surat Al-Lahab 5 ayat. Nada perkataannya keras dan agak bersajak. B. Mengandung seruan pokok-pokok iman kepada Allah dan hari akhir dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. C. Menyeru manusia berperagai mulia dan berjalan lempang di atas jalan kebajikan. D. Mendapatkan orang-orang musyrik dan menerangkan kesalahan-kesalahan pendirian mereka. E. Banyak terdapat lafaz sumpah. Ciri-ciri khusus surat Madaniyah. A. Di dalamnya ada izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Quran hadis Al-Ahzab tentang perang-perang Ahzab dan Kandak. C. Di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik. Surat An-Nur ayat 47-53 tentang perbedaan sikap orang-orang munafik dan sikap orang-orang muslim dan bertaking kepada Rasul. Di dalamnya didapatkan para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebihan dalam beragama, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, At-Taubah, dan lain-lainnya. Ciri-ciri surat Madaniyah yang aglaniyah. A. Suratnya panjang, sebagian ayatnya pun panjang serta jelas menerangkan hukum, yaitu menjelaskan hukum haji dan umroh, hukum kisos, hukum merubah kitab Allah, hukum haid, hukum bersumpah. B. Menjelaskan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. D. Urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. 1. Membantu dalam menafsirkan Al-Quran. 2. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun ada teori yang mengatakan bahwa yang harus menjadi patokan adalah keumuman redaksi ayat dan bukan kekhususan sebabin. Dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang munafsir dapat memecahkan makna kontradiktif dan dua ayat-ayat yang berbeda, yaitu dengan pemecahan konsep naskih mansukh yang hanya bisa diketahui melalui kronologi Al-Quran. 2. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan setiap intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara penyampaian dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil membentuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode-metode tertentu, sering dengan perbedaan kondisi sosial kultural manusia. Periodisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh itu. 3. Memberikan informasi tentang sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu sering dengan perjalanannya dakwah Nabi, baik di Mekah atau di Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Al-Quran adalah rujukan autentik bagi perjalanan dakwah Nabi itu. Informasi tidak bisa diragukan lagi. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab diturunkannya wahyu Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan sebagai peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah. Sejak turun Iqra sampai ayat yang terakhir diturunkan, Al-Quran adalah sumber pokok bagi hidup Rasulullah.
Pola hidup beliau harus sesuai dengan Al-Quran, dan Al-Quran pun memberikan kita putus terhadap perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. Selain itu juga, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah banyak membawa hikmah dan faedah serta kegunaan yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. A. Mudah diketahui mana ayat-ayat yang turun lebih dahulu dan mana yang turun belakangan dari kitab suci Al-Quran. B. Mudah diketahui mana ayat-ayat Al-Quran yang hukum bacanya telah dinaskah atau dihapus dan diganti, dan di mana ayat-ayat menaskahkannya, khususnya bila ada dua ayat yang menerangkan hukum suatu masalah, tetapi ketetapan hukumnya bertentangan suatu dari yang lain. C. Mengetahui dan mengerti sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam, tarikhut, tasri, yang amat bijaksana dalam menetapkan peraturan-peraturan. D. Mengetahui hikmah disyariatkan suatu hukum. E. Mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islamiyah. F. Mengetahui perbedaan uslub-uslub atau bentuk-bentuk Al-Quran yang dalam surat Makkiyah berbeda dengan yang ada dalam surat Madaniyah. Baiklah, demikian isi dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua.